Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Ibu persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, bagaimana kondisi kalian pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta anak-anak sekalian untuk mengecek di laci atau di bawah mejanya apakah ada sampah. Jika ada, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, dan jika kelas bersih, kita belajar juga akan lebih bersemangat. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Mohon didengar baik-baik ya namanya. Andi Tri Anugrah. Oke, Andi Aziza. Ya. Andi Arfiani, Andi Umul, dan Andi Mutmainnah. Oke, semuanya hadir ya. Kalau begitu, kita langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita masuk kepada materi. Perhatikan di slide pertama. Apakah ada anak-anak yang bisa menyebutkan kepada Ibu apa yang kalian lihat di slide pertama tersebut? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Ini ada dua gambar. Gambar yang pertama ada sekumpulan anak yang sedang bermain handphone. Semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing. Sedangkan gambar yang kedua ada anak-anak yang sedang bermain permainan tradisional tanpa menggunakan gadget. Ya, langsung saja dari dua gambar ini kita bisa melihat perbedaannya ya anak-anak. Kira-kira setelah melihat gambar tersebut, anak-anak bisa menebak materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang ketimpangan sosial. Sebelum melangkah jauh ke dalam materi, Ibu akan menjelaskan 4 tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep ketimpangan sosial. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dan yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan hasil pengamatan dan diskusi tentang dampak dan upaya mengatasi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Nah, langsung saja kita beralih ke PowerPoint. Yang pertama, apa itu ketimpangan sosial? Dan yang kedua, faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, Ibu akan menjelaskan ketiga poin ini. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Ibu akan menjelaskan yang pertama, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial diartikan sebagai ketidaksamaan dan akses. Ibu akan menjelaskan poin pertama, yaitu apa itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial diartikan sebagai ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha, dan kerja, dan juga dapat berupa kebutuhan sekunder. Seperti apa itu? Baiklah, Ibu akan sebutkan seperti sarana pengembangan usaha, sarana penunjang hak asasi, sarana saluran politik, dan lain-lain. Ketimpangan sosial juga dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya.
Di sini Ibu juga akan menjelaskan ketimpangan sosial menurut Budi Winarno. Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis para warga masyarakatnya. Baik, kita pindah ke slide berikutnya, yaitu faktor penyebab ketimpangan sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial karena dua faktor, yaitu faktor internal. Ibu akan menjelaskan apa itu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas diri seseorang adalah satu faktor internal. Ketimpangan sosial ini bermuncul karena kemiskinan yang mengekang masyarakat. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini bisa terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan dirinya. Ketimpangan sosial ini bisa memicu adanya kegagalan, kemiskinan, dan secara struktural. Poin ketiga, ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan sosial ekonomi. Kondisi perekonomian suatu masyarakat atau negara ditentukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi yang saling berinteraksi. Bentuk ketimpangan sosial yang tergolong dalam ketimpangan sosial ekonomi itu ada ketimpangan sosial antar kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang pertama, ketimpangan antar pemilik modal dan buruh. Yang kedua, ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Ketimpangannya itu seperti ketimpangan desa dan kota. Yang ketiga, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan sosial nol ekonomi ini meliputi ketimpangan pendidikan. Bentuk-bentuk ketimpangan pendidikan terdiri karena sarana dan prasarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, karena faktor keterjangkauan akses pendidikan dan dari tujuan pokoknya pendidikan. Globalisasi mendorong pendidikan menyesuaikan standar nasional, misalnya penggunaan bahasa asing dalam setiap kegiatan pembelajaran, padahal kemampuan daerah tidak sama. Yang kedua, ada ketimpangan antar budaya global dan budaya lokal. Ketimpangan budaya disebabkan masuknya budaya asing ke suatu negara merupakan sesuatu yang dianggap wajar sebagai akibat globalisasi dan modernisasi. Nah, akibatnya di sini menggejolaknya sikap individualisme membuat sikap ketidakpedulian terhadap budaya lokal. Lunturnya kebudayaan lokal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keengganan generasi muda mempelajari budaya dan kurangnya sosialisasi budaya di daerah oleh generasi tua. Kemudian adanya perasaan gengsi ketika menggunakan hasil budaya lokal, serta pemerintah juga kurang mengupayakan pelestarian budaya dan sedikitnya pengetahuan yang dimiliki generasi muda terhadap budaya lokal. Yang ketiga, ada ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Dapat kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat fenomena perlakuan yang tidak sama dalam bidang kesehatan. Contohnya ada yang sudah lama ngantri karcis nih, dan pendaftaran untuk diperiksa. Kemudian datanglah orang yang tanpa antri langsung dapat pendaftaran dan masuk terlebih dahulu. Contoh ini hanya sebagian kecil ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Itulah tadi penjelasan dari Ibu. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, Ibu persilahkan. Baik Bu, saya akan bertanya apa saja dampak positif dan negatif dari ketimpangan sosial. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa saja dampak positif dan negatif dari ketimpangan sosial. Ibu akan menjelaskan dampak positif terlebih dahulu. Yang pertama, ada ketimpangan sosial dapat menjadi stimulasi ampuh bagi beberapa wilayah untuk terus memaksimalkan potensi mereka. Dan yang kedua, ketimpangan sosial juga dapat membunuh rasa empati antar golongan untuk membantu yang lain mendapatkan kesetaraan
yang sudah semestinya. Yang ketiga, ketimpangan sosial meminimalisir mental individu yang biasanya gampang cepat puas. Dengan ini mereka akan terus didorong untuk mengkontribusikan yang lebih baik dari diri mereka masing-masing. Yang keempat, mengajarkan pada masyarakat mengerti arti tentang kehidupan yang beragam. Yang kelima, mendorong manusia untuk lebih pandai bersyukur atas apa yang dipunyainya, sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, melemahnya minat untuk berwira swasta. Beberapa ahli mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah strategi jitu bagi kepentingan perusahaan multinasional, seperti pajak yang lebih rendah dan peraturan yang longgar. Yang kedua, ada diskriminasi sosial. Pengertian diskriminasi adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Yang ketiga, ada kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi munculnya perasaan atau sikap yang kurang senang dari suatu kelas sosial karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, ada konflik sosial. Konflik sosial adalah suatu proses sosial yang terjadi antar dua belah pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berupaya untuk menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Dan yang terakhir, ada kriminalitas. Masyarakat miskin karena ketimpangan sosial harus berusaha keras memenuhi kebutuhan kehidupannya di era globalisasi ini. Beberapa dari mereka terpaksa menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi hidupnya, yaitu dengan melakukan berbagai macam tindakan yang kriminal seperti mencuri, merampok, berjudi, penodong, dan tindakan kriminal lainnya. Oke, itulah tadi materi yang sempat Ibu sampaikan ya anak-anak. Sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Ibu minta kalian membuka buku paket halaman 23. Di situ ada latihan soal. Tolong kalian semua kerjakan dan kumpulkan kepada Ibu pada pertemuan selanjutnya. Oke, karena waktu pembelajaran kita sudah habis. Ibu minta maaf jika ada kekurangan dalam proses penyampaian ataupun penjelasan materi dari Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.